Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya. Nah, gimana sih caranya bikin seseorang jadi bener-bener ngejar kita? Kali ini, kita bakal kasih tahu cara bikin seseorang ngelakuin usaha buat kita, tanpa harus main-main atau jadi manipulatif. Oke, jadi anggap aja niat kamu bukan cuma pengen dikejar, buat seru-seruan aja, tapi kamu pengen ada hasil yang nyata. Pengen ngebangun hubungan yang serius. Jadi gini mas mbak sekalian, kadang kamu atau semua dari kita ngerasa kitalah yang selalu berjuang habis-habisan dalam hubungan. Dan, iya, kita tuh pengen hal itu berubah. Tapi kadang kita bingung gimana caranya. Iya nggak? Oke, anggaplah mungkin beberapa dari kita jago banget bikin orang tertarik dan ngejar kita. Sebagian dari kita tuh tahu gimana caranya bikin mereka penasaran dan perhatian. Tapi masalahnya, kadang itu semua nggak pernah bertahan lama kan? Orang yang benar-benar kita suka malah sering ngeghosting atau bahkan mutusin hubungan tanpa alasan yang jelas, pastinya sakit dong. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu sih? Nah disinilah kekeliruannya. Kadang kita cuma fokus sama main hard to get, bikin ilusi. Kalau kita ini seseorang yang penuh percaya diri dan bernilai tinggi yang harus dikejar. Tapi aslinya kadang kita nggak seperti itu. Akhirnya, timbul tuh rasa insecure dan needy keluar juga dan bikin mereka kabur. Intinya tuh gini, kita nggak bisa cuman ngandelin dan ngikutin trik atau langkah tertentu biar seseorang ngejar kita. Memang sih, kadang bisa aja bikin seseorang ngelakuin usaha buat sementara. Tapi masalahnya kalau nggak autentik, akhirnya keulang lagi tuh siklus ngehe. Mereka ngejar kita, terus ditinggal lagi kayak kondom bekas. Kamu pastinya nggak mau dong ini cuman buat mereka ngejar sebentar kan? Tapi kamu pengen jadi tipe orang di mana orang yang mau ngejar tuh, yang benar-benar ingin memperjuangkan hubungan kan? Nah tenang aja, kita bakal belajar bareng gimana caranya jadi sosok yang seperti itu. Sebelum lanjut, kalau kamu ngerasa konten ini berguna, kasih like-nya dulu dong, dan jangan lupa buat ninggalin komentar. Sekarang, kalau kamu nonton video ini, besar kemungkinan kamu lagi pengen tahu lebih dalam tentang gimana cara menarik perhatian seseorang. Kamu pengen tahu gimana caranya bukan cuma bikin mereka tertarik, tapi benar-benar mau usaha lebih dan berkomitmen di hubungan yang serius. Kalau itu yang kamu mau, langsung aja kita bahas gimana cara menarik perhatian orang biar mereka benar-benar tertarik buat ngejar atau usaha lebih buat kita. Nah, hal pertama dan paling penting menurut gua adalah cintai hidup kamu. Itu dia kunci supaya seseorang tertarik sama kita dan terlihat menarik. Simple banget kan? Jadi gini guys, nggak ada yang menarik dari seseorang yang cuma fokus banget buat punya pasangan dan kayak desperate banget buat dapat komitmen. Justru, penting banget punya banyak hal seru dalam hidup. Dan bangun kehidupan yang bikin orang lain pengen jadi bagian dari itu. Nggak ada juga orang yang mau jadi pusat dari seluruh hidup kita. Itu bukan peran yang mereka cari. Tapi banyak dari kita kadang memperlakukan hubungan kayak gitu. Kita mikir, orang ini bakal nyelamatin aku dari sesuatu. Atau dia yang bakal ngisi kekosongan di hati aku. Tapi bukan begitu cara kerjanya. Ya emang gak ada yang salah kalau kita berharap kayak gitu. Tapi gini, baiknya saat kita masuk ke hubungan kita udah ngerasa happy dan terpenuhi duluan. Pengen punya hubungan sih sah-sah aja. Nggak ada salahnya sama sekali. Tapi kalau kita ngerasa nggak bakal baik-baik aja sampai punya pasangan, nah itu tanda ada yang perlu kita benahi. Punya mindset butuh kayak gitu, bikin energi kita terkesan needy. Dan energi needy adalah kebalikan dari energi yang bikin seseorang pengen ngejar kita. Salah satu bagian dari mencintai hidup kita adalah punya passion atau minat yang bikin kita semangat. Setiap orang pasti terinspirasi sama orang yang punya passion. Karena mereka kayak ngasih kita energi buat ngejar mimpi kita sendiri. Apapun passion, minat kamu, itu bikin kamu jadi magnet bukan cuma buat pasangan, tapi buat banyak orang di sekitar kamu. Kalau udah punya passion, lakukan lebih banyak hal yang bikin kamu semangat. Kalau belum punya, coba explore. Ikut kelas online mungkin, masak cake, melukis, belajar main alat musik, belajar bahasa monyet mungkin, nulis lirik lagu atau puisi, baca buku. Apapun itu asal, jangan nonton bokep. Entar, kamu bakal tahu saat udah ketemu sesuatu yang bikin hati kamu senang dan bergairah. Punya hidup yang penuh, itu nggak berarti harus selalu pergi keluar.
atau sibuk kesana kemari tiap hari. I mean, lebih ke menemukan sumber passion atau minat itu dalam diri sendiri. Contohnya, gue dulu waktu pertama kali belajar main gitar, gue ngerasa kayak terhubung banget sama passion dan esensi diri. Nggak kemana-mana, tapi senang-senang aja tuh. Dan nggak ada orang yang bisa ngasih kebahagiaan lebih dari apa yang gue rasakan di momen itu. Serius. Di masa itu juga, gue ngerasa jadi lebih menarik di mata banyak orang. Karena energi dari passion itu bikin kita lebih terpancar secara natural. Jadi, intinya, cintai hidupmu, temukan apa yang bikin kamu hidup, dan biarkan energi itu jadi magnet buat orang-orang di sekitar kamu. Clear ya? Pastinya udah ngerti dong. Oke, lanjut. Yang kedua nih, kalau kamu cewek kasih ruang buat cowok ngejar kamu. Dan kalau kamu cowok jangan nempel terus, kasih ruang biar cewek rindu. Pas kamu kasih ruang ini, bukan berarti kamu sengaja ngilang bro. Tapi memang sibuk ngejar tujuan hidup kamu. Kamu itu cowok, punya tanggung jawab besar ke depannya nanti. Gimana cewek bisa ngerasa terlindungi dan aman kalau hidup kamu gitu-gitu aja. Oke, balik lagi ke poin 2. Iya, gue tahu ini kedengarannya emang simple. Tapi nyatanya nggak sesimpel itu. Kadang kita udah usaha mati-matian buat ngejar, kasih effort, tapi nggak ada respons balik dari orang yang kita suka. Terus kita nanya, apalagi yang harus aku lakukan biar dia mau sama aku? Jawabannya, nggak ada. Udah, berhenti sejenak, kasih ruang. Kalau dia emang tertarik, kamu nggak perlu ngapa-ngapain selain jadi diri sendiri. Dia bakal ngejar. Simple kan? Sebenarnya, nggak perlu taktik, nggak perlu strategi ribet. Beri dia ruang buat datang ke kamu atau merindukan kamu karena dia nggak bisa ngejar kalau kamu selalu ada di sekitarnya. Nempel terus kayak upil. Kalau kamu udah kasih jarak dan dia nggak ngejar, ya mungkin dia emang nggak seingin itu sama kamu. Jadi gini mas mbak sekalian, satu hal yang perlu kamu ingat, bisa aja kalian emang cocok buat saling menggoda, ngobrol seru, tapi emang nggak lebih dari itu. Artinya, ya dia mungkin suka ada kamu buat ngobrol atau hangout, tapi nggak sampai pengen jadi lebih dari itu. Dan ini nggak ada hubungannya sama apa yang bisa atau nggak bisa kamu lakuin. Yang kamu perlu lakuin cuma jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dan kalau dia emang tertarik, dia bakal bergerak. Paham kan? Percaya deh, buat bikin seseorang tertarik atau mau investasi waktu sama kamu, bukan soal seberapa banyak usaha yang kamu kasih. Teorinya mungkin emang kayak gitu. Kelihatan kayak bisa. Kasih dia perhatian. Kasih dia semua yang bikin dia ngerasa spesial. Dan dia bakal sadar kalau kamu orang yang tepat. Tapi biasanya, yang terjadi malah kebalikannya. Kamu bakal dicuekin dan malah jadi kayak alas kaki yang gampang diinjak. Bukan berarti kamu harus jadi dingin, cuek, atau bahkan kasar ya. Cukup hadir sebagai diri kamu sendiri yang menarik. Dan biarin dia yang ambil langkah buat ngejar kamu. Atau kalau kamu cowok, biarin cewek mau terbuka dengan sendirinya. Nggak takut terlihat rentan pas ada di dekat kamu. Oh ya, ada satu jebakan lagi yang sering banget kejadian nih. Passive reciprocation trap. Ini situasi di mana kamu ngelakuin semua kerja keras buat ngejar. Dan dia sekadar merespons balik, tapi nggak bener-bener ngasih effort buat ngejar kamu balik. Misalnya, kamu yang selalu mulai chat duluan, dan dia selalu bales, bahkan kelihatan enjoy pas ngobrol. Atau kamu yang ngajak ketemu, dan dia oke-oke aja. Tapi, kalau kamu nggak mulai duluan, kemungkinan besar kamu nggak bakal dengar kabar darinya lagi. Ngehe banget dan bikin bingung kan? Karena dia tetap bales setiap kamu hubungi. Dia mau diajak hangout, kadang bahkan mau hubungan lebih lanjut. Jadi kelihatannya kayak dia tertarik, padahal dia cuma sekadar suka-suka aja, bukan yang serius. Jadi intinya, kasih jarak. Biarkan dia yang ambil langkah dulu. Dari situ, kamu bisa lihat di mana sebenarnya posisi dia. Apakah dia benar-benar tertarik atau cuma sekadar nyaman aja. Ini cara terbaik buat tahu. Biar kamu nggak buang-buang waktu di jalan yang buntu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, berhenti untuk coba-coba buat bikin dia tertarik sama kamu. Ini masih nyambung dari poin sebelumnya, tapi harus dibahas lebih dalam karena banyak banget yang jatuh ke pola pikir ini. Dan bukan berarti ini malu-maluin ya, karena hampir dari kita semua sama. Intinya, ini soal cara pandang atau mindset. Kita sering banget mikir bahwa kita nggak cukup atau nggak selevel. Jadi, kita harus usaha keras buat bikin dia tertarik.
biar nggak sadar sama kekurangan kita. Jadinya, kita ngerasa dia di atas kita, kayak dia lebih dari kita, gitu. Dan untuk bisa sama atau setara dengan dia, kita harus tunjukin diri sebaik mungkin. Iya nggak? Ini pola pikir yang sebenarnya ngerusak loh. Tapi ya, banyak banget yang ngalamin hal ini. Rasanya kayak kita nggak cukup dan ngerasa harus terus nunjukin seberapa hebat kita, biar dia tahu kita bisa jadi pasangan yang baik. Segala cara dipakai buat menarik perhatiannya, sampai nggak sadar bahwa ini lebih soal pembuktian diri kita sendiri daripada soal dia. Karena, jujur aja, kita sering nilai diri kita dari gimana orang lain memperlakukan kita. Kalau dia suka sama kita, berarti kita berharga. Padahal, mindset kayak gini malah bikin kita terlihat desperate. Dan desperation ini ngebuat chemistry malah mati. Akhirnya, dia malah jadi kurang tertarik, bisa jadi ghosting, atau bahkan pergi gitu aja. Yang harus kita lakukan adalah keluar dari mindset, apakah dia suka sama aku? Ganti dengan, apakah aku suka sama dia? Lebih baik fokus pada pertanyaan, apakah dia cukup baik buat aku? Atau, apa yang dia bisa berikan untuk membuat hidup aku lebih baik? Ini yang seharusnya jadi fokus kita. Oke, mungkin dalam hati kecil masih ada keraguan, kayak ngerasa dia di atas kamu. Tapi coba ubah fokus itu. Alihin cara berpikirnya. Alihin terus, sampai kamu nggak lagi datang dari tempat yang butuh pengakuan, tapi dari tempat yang lebih kuat dan percaya diri. Kamu harus jadi pihak yang memilih, bukan pihak yang ngejar. Jadi, pas lagi sama dia, jangan terlalu sibuk menganalisis segala gerak-geriknya. Jangan overthinking soal setiap pesan, responnya, siapa yang mulai duluan, siapa yang lebih antusias ngajak adu jigong, kayak ciuman misalnya. Stop semua analisis itu. Coba cukup hadir aja di momen itu. Karena kalau kamu terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran khawatir itu, dia nggak bisa terhubung dengan kamu sepenuhnya. Hadir dan nikmati setiap momen bersama itu kuncinya. Nah, lanjut ya. Oke, yang keempat. Sedikit misterius. Ini udah nggak asing didengar, bahkan mungkin kalian udah muak. Nah, sedikit misteri itu asyik dan menarik loh. Dan ini bukan soal manipulasi atau main-main. Ini soal ngasih ruang buat dia berusaha buat mengenal kamu lebih dalam. Otak manusia tuh memang suka sama hal-hal misterius. Coba deh pikirin lagi asik nonton. Kita jadi ketagihan, karena setiap episode tuh nyimpan detail yang belum ketahuan. Kita jadi penasaran, dan terus nungguin apa yang bakal terjadi selanjutnya. Sama halnya dengan hubungan, kalau kita nggak kasih semuanya sekaligus, itu bikin dia bertanya-tanya, dan pengen tahu lebih banyak. Mungkin kamu mikir, bakal lebih gampang kalau kamu selalu siap setiap saat, selalu ada pas dia butuh. Tapi kalau selalu kayak gitu, di mana dia bakal punya kesempatan buat ngejar? Dia nggak bisa ngejar kalau kamu selalu ada, nongkrong di depan matanya. Jadi nggak ada salahnya buat sedikit nggak tersedia, atau sedikit nggak bisa diakses. Bukan berarti kamu cuek, tapi cobalah buat nggak selalu siap sedia, atau selalu cerita segalanya langsung. Jawab aja secukupnya, kadang-kadang agak singkat atau samar, biar dia punya ruang buat bertanya lebih jauh. Biarkan dia yang coba bongkar lapisan dalam dirimu, satu persatu. Banyak orang punya kecenderungan buat cerita banyak-banyak supaya kelihatan keren atau buat ngasih tahu bahwa mereka menarik. Kadang kita pengen banget nunjukin kalau kita tuh seru, lucu, pinter, punya banyak hal yang menarik. Rasanya kayak perlu ngomongin semuanya supaya dia tahu. Tapi, kalau kamu malah sibuk membuktikan diri dan cerita panjang lebar, itu bisa kelihatan agak desperate loh. Coba deh, perhatiin kapan kamu mulai ngelakuin itu. Dan coba tahan diri sedikit. Biar dia yang penasaran, biar dia yang berusaha buat ngerti kamu. Itu yang bakal bikin dia lebih tertarik sama kamu. Oke, lanjut ke tips kelima dan keenam ini. Ada konsep walking power. Dan pentingnya percaya kata-kata dia kalau dia bilang nggak mau hubungan serius. Keduanya kunci banget buat jaga mindset sehat dalam hubungan. Yang kelima, gunakan walking power. Walking power ini bukan berarti kamu ngancem kayak, perlakuin aku secara baik atau aku akan pergi. Enggak, walking power itu lebih ke mindset dalam diri. Jadi kayak semacam keyakinan bahwa kalau situasinya nggak sesuai harapan, kalau orang ini nggak ngasih apa yang aku mau, atau ngasih respect yang layak,
Aku siap buat jalan pergi. Ini tuh kebalikan banget dari mindset yang needy alias bergantung banget. Mindset needy itu kayak merasa harus banget mempertahankan hubungan. Karena kalau enggak, dunia rasanya runtuh. Jadi, kalau situasinya nggak sesuai ekspektasi, malah kita jadi takut banget. Mikir kalau orang ini ninggalin kita, berarti diri kita tuh nggak berharga. Padahal, kenyataannya nggak ada yang sebegitu gentingnya. Orang yang tepat nggak bakal ninggalin. Dan kalau orang ini bukan orang yang tepat, ya nggak ada salahnya cari yang lain. Toh, kamu udah oke, bahkan sebelum ketemu dia, kan? Jadi, mindsetnya adalah, kamu tetap berharga, terlepas dia ada di hidup kamu atau enggak. Clear ya? Oke, lanjut, yang ini tuh sering banget kalian tanyakan. Jadi yang keenam, kalau dia bilang nggak mau hubungan, percaya aja. Ini penting banget. Dan mungkin salah satu prinsip yang harus banget dipahami nih. Kalau seseorang bilang mereka nggak mau hubungan serius, coba deh buat percaya aja sama kata-kata mereka. Kadang, kita suka ambil kata-kata itu sebagai tantangan dan mikir kalau kita berusaha lebih keras, mereka bakal berubah pikiran. Akhirnya, kita jadi yang ngejar. Sementara mereka duduk santai nikmatin keuntungan punya pacar tanpa komitmen beneran. Kalau orang ini nggak mau hubungan, dan kamu sebenarnya pengen hubungan yang serius, jalan terbaiknya adalah kasih ruang buat dirimu sendiri. Tinggalin dulu situasi itu. Kalau mereka emang suka sama kamu, percaya deh, mereka nggak bakal rela kehilangan kamu. Justru, langkah ini bisa bikin dia ngejar kamu balik dan mungkin ngerasa kalau mereka perlu upgrade komitmennya. Tapi ingat, jangan terjebak dalam situasi di mana kamu terus-terusan berusaha dan berharap dia satu hari nanti sadar kamu the one buat dia. Jadi intinya, dua hal ini, mindset, walking power, dan kepercayaan sama kata-kata dia, bakal bantu kamu menjaga ekspektasi dan gak terbawa suasana atau terlalu bergantung pada seseorang. Biar kamu bisa terus jadi versi terbaik dari diri kamu, tanpa merasa kehilangan kendali. Nah, sekarang yang terakhir dan gak kalah penting. Yang terakhir, jadi sosok bernilai tinggi. Semua kesuksesan dalam hubungan pada dasarnya balik lagi ke satu konsep ini. Jadi versi terbaik dari diri kita. Ini tentang sadar akan nilai dan harga diri yang dimiliki. Seseorang nggak akan mengejar orang yang terlalu bergantung atau needy. Tapi, mereka akan tertarik sama seseorang yang bernilai tinggi. Jadi, fokuslah ke sini. Daripada sibuk mikirin cara bikin dia ngejar kamu. Nah, apa sih rahasia buat jadi sosok bernilai tinggi? Sebenarnya simple. Tinggal putuskan bahwa itulah kamu. Ini soal gimana kamu melihat diri sendiri. Dan yang penting, ini 100% ada dalam kendali kamu. Memang enggak instan, butuh proses dan kerja keras. Tapi yang penting kamu tahu, ini bisa diusahakan. Jadi, nilai diri kita bukan dari faktor eksternal. Bukan dari jumlah followers di sosmed, likes di foto, atau apapun itu. Nilai diri itu datang dari dalam, dari keputusan kamu sendiri, tentang siapa kamu. Kalau agak susah, nggak masalah. Coba pakai prinsip fake it till you make it. Bertingkah dan bersikaplah seolah kamu udah jadi sosok yang percaya diri dan bernilai tinggi. Kadang, cuma dengan berpura-pura aja, cara kamu melihat dunia dan diri sendiri bisa berubah, dan itu akan berdampak ke hidup kamu secara nyata. Cobain latihan kecil ini. Tanya diri sendiri, apa yang akan dilakukan seseorang yang percaya diri dalam situasi ini? Apakah seseorang yang percaya diri bakal terus-terusan merasa nggak berharga gara-gara seseorang tiba-tiba ghosting atau memutuskan buat nggak lanjut hubungan? Apa seseorang yang percaya diri bakal bertahan di hubungan yang nggak jelas karena pasangan bilang nggak mau hubungan serius? Atau apakah dia bakal usaha mati-matian buat nyenengin seseorang yang perasaannya nggak jelas? Tentu aja, jawabannya nggak kan? Jadi, sekarang juga, putuskan kalau kamu adalah sosok yang percaya diri dan bernilai tinggi. Mulailah bertindak sesuai keputusan itu. Ini bakal jadi pondasi kuat yang bikin hubungan kamu lebih sehat dan menarik. Nah, itu dia gimana cara bikin seseorang tertarik dan ngejar kamu. So, Mas Mbak sekalian, itu aja buat hari ini. Kalau suka, jangan lupa like, bagikan kalau kamu merasa ini bermanfaat. Sehat selalu. Dan jangan galau terus ya. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu.
Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.